Oke, Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi perjanjian Paris absen dalam pertemuan virtual tingkat tinggi Climate Ambition Summit 2020 pada Desember lalu. Perjanjian Paris adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang telah disepakati oleh negara-negara anggota UNFCCC, sebuah badan PBB untuk perubahan iklim pada tahun 2015. Climate Ambition Summit 2020 mengumpulkan negara-negara di dunia untuk meningkatkan target penurunan emisi mereka karena adanya kekhawatiran pandemi memperlambat upaya mengatasi dampak krisis iklim yang sedang terjadi. Dilansir dari berbagai sumber, awal Januari tahun ini Indonesia menyatakan tidak akan meningkatkan target emisi yaitu 29% dan 41% dengan bantuan internasional hingga tahun 2030 dan hanya akan memaparkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada pertemuan iklim berikutnya. Alasan dari pemerintah adalah Indonesia bisa meyakinkan dunia dengan dokumen kontribusi iklim nasional atau Nationally Determined Contribution terbaru. Meski tidak menaikkan target penurunan emisi, dokumen tersebut sudah menjelaskan bagaimana Indonesia secara ambisius bisa mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan langkah-langkah yang realistis dan logis. Banyak pihak menyayangkan keputusan ini karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia, terutama dari sektor kehutanan. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Indonesia 2020, emisi dari sektor tersebut mencapai 723.510.000 ton karbon dioksida ekivalen pada tahun 2018 dan total luas wilayah hutan dan lahan yang terbakar mencapai 529.266,64 hektar atau hampir setara dengan luas wilayah Pulau Bali. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai rapor keberlanjutan industri dan ekonomi Indonesia, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Zenzi Suhadi, Kepala Departemen Advokasi Walhi Nasional. Selamat pagi Pak Zenzi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Zenzi. Ya. Apa kabar, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik. Pak Zenzi, seperti yang tadi disampaikan di paket pengantar bahwa Indonesia absen dari pertemuan virtual tingkat tinggi Climate Ambition Summit 2020 di Desember lalu. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Paris. Sejauh mana ini merefleksikan komitmen Indonesia untuk menekan emisi gas buangnya? Iya, sangat sayang ya pemerintah tidak ikut dalam konferensi ini karena Indonesia itu mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam perjanjian iklim. Karena kita punya hutan tropis yang sangat luas. Yang kedua juga Indonesia ini menjadi negara yang menjadi dapur pemanasan global. Jadi sebenarnya kita menyumbang emisi itu bukan hanya dari deforestasi, tetapi juga sebagai penyedia bahan bakar negara-negara industri, dalam hal ini batu bara dan kebutuhan industri yang lain. Tentu ada konsekuensi dengan menurunnya semangat pemerintah untuk menurunkan emisi. Sebenarnya sudah banyak langkah-langkah dan tindakan yang progresif ya di pemerintah Indonesia, ditambah sebenarnya selama masa pandemi ini emisi relatif turun. Baik. Ya, Pak Zenzi, sebetulnya kalau kita lihat dari kontribusi karbon Indonesia, walaupun mungkin nampak lebih kecil daripada negara yang lain, tapi seperti yang Anda tadi sampaikan, Indonesia penyuplai energi untuk negara-negara lain yang kontribusi emisi karbonnya ini lebih tinggi begitu ya, sangat tinggi malah. Ya. Artinya sangat disayangkan ketika komitmen itu melonggar ketika ada sebuah pertemuan virtual tingkat tinggi membahas mengenai komitmen setiap negara-negara untuk menekan emisi gas buangnya, Indonesia tidak hadir begitu ya. Ya. Baik, Pak Zenzi, awal Januari ini Indonesia menyatakan bahwa tidak akan meningkatkan target emisi yaitu 29% dan 41% dengan bantuan internasional hingga tahun 2030 dan hanya memaparkan upaya mitigasi dan juga
adaptasi perubahan iklim pada pertemuan iklim berikutnya. Ini cukup kuat atau tidak menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim? Sebenarnya target ambisius kita yang sudah ada itu cukup menjanjikan ya untuk men-trigger semangat negara-negara yang tergabung dalam perjanjian Paris ini. Hanya saja memang dengan target yang sudah ada, itu pemerintah itu cukup berat untuk mencapainya. Nah, melonggarnya semangat untuk meningkatkan penurunan emisi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang kemungkinan itu akan mendorong sektor-sektor yang akan berkontribusi kepada pelepasan emisi. Seperti kita mendorong pembangkit listrik dari batu bara yang cukup besar di Indonesia dan di banyak provinsi. Nah, kemungkinan pemerintah ini ingin untuk meningkatkan ambisi karena memang pemerintah sedang mendorong pembangunan yang akan melepaskan emisi yang sangat tinggi. Yang kedua juga yang kita perhatikan, komitmen penurunan emisi di negara-negara pelepas emisi yang besar selama ini seperti China, Jerman, dan negara-negara Eropa, itu justru meningkatkan emisi di Indonesia karena mesin-mesin pelepas emisi mereka seperti pembangkit listrik, tenaga uap, itu yang diekspor ke Indonesia. Baik, banyak yang disampaikan bahwa banyak kerugian lah yang akan diperoleh Indonesia jika kemudian terjadi pelonggaran komitmen untuk menurunkan emisi gas buang lah, untuk kemudian memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Apa saja kerugian-kerugian secara ekonomi? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Zenzi, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.